Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memperoleh barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Jadi ini adalah peta negara-negara ASEAN. Yang pertama negara ASEAN adalah Indonesia. Kegiatan ekonomi di Indonesia itu sangat beragam, mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan, perindustrian, perikanan, kehutanan, dan juga jasa. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak, termasuk negara yang mempunyai pendapatan per kapita paling tinggi di Asia Tenggara. Kemudian Malaysia. Penduduk Malaysia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Ekspor bahan mentah terutama minyak bumi, karet, kelapa sawit, dan kayu. Singapura. Kegiatan ekonomi dari sektor perdagangan, industri, dan jasa. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi, bahan kimia, dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Thailand. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Hasil tambang, timah, batu bara, seng, dan batuan berharga. Penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia. Dijuluki Gajah Putih, negara 1000 pagoda, lumbung padi ASEAN. Filipina. Mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian. Hasil pertanian yang utama adalah padi, tebu, kelapa, tembakau, dan abaca atau serat Manila. Di Filipina terdapat pusat penelitian padi internasional IRI untuk menemukan bibit unggul padi yang berpusat di Los Banos, pertambangan, biji besi, dan tembaga. Vietnam. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten atau wolfram, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat 2 sungai penting, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songkhla. Kamboja. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian seperti padi, jagung, kedelai, dan lada. Hasil perkebunan, karet, dan tebu. Hasil pertambangan, biji besi, batu bara, tembaga, dan fosfat. Laos. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, dan tembakau. Selain itu, kegiatan ekonomi Laos adalah perkebunan, peternakan, dan pertambangan seperti timah, timbal, perak, dan emas. Myanmar. Myanmar merupakan negara agraris, meliputi sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan seperti padi, kacang-kacangan, jagung, tebu, teh, kayu jati, dan kayu besi. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Sektor pertambangan, tembaga, timah, dan perak. Siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapat. Demikianlah yang dapat disampaikan pada hari ini. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.